yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Saudara, Allah katakan dalam Al-Quran, qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata alamin, Pak. Kata alamin, Bu, itu jamak dari kata alam. Alam dalam bahasa Arab artinya ma siwallah. Apa saja selain Allah itu disebut alam. Dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah itu disebut al-alamin. Makanya Allah kita sebut Rabbul Alamin, yaitu Tuhan pemilik alam semesta, penjaga alam semesta, yang punya alam semesta, al-alamin. Jadi kalau Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, berarti Nabi rahmat untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam manusia, untuk alam tumbuhan, untuk alam hewan sekalipun, saudara. Apa sih maksudnya rahmat untuk alam hewan? Maksudnya, saudara, kalau syariat Islam dilaksanakan dengan baik, kalau syariat Islam dilaksanakan sebagaimana mestinya, jangankan manusia, hewan pun, binatang pun tidak akan terzalimi, saudara. Subhanallah. Kenapa? Sebab dalam ajaran Islam ada seperangkat aturan bagaimana cara kita memperlakukan hewan, saudara. Kita nggak boleh nyiksa hewan. Adapun kalau kita mau sembelih binatang-binatang yang dihalalkan untuk menyembelihnya, ada caranya, ada syaratnya yang nggak boleh kita langgar, nggak boleh kita aniaya, nggak boleh kita siksa, saudara. Makanya bagaimana dulu Nabi marah kepada sahabat yang sedang bawa keledai, kelebihan beban, saudara. Nabi marah, Nabi suruh kurangin bebannya, saudara. Nggak sampai di situ, Nabi pernah lihat seekor unta yang kelaparan, dimarahi oleh Nabi, saudara, yang memeliharanya. Kau pelihara dia, kau pekerjakan dia, kau tidak kasih makan dengan betul, kau tidak kasih minum dengan betul. Luar biasa. Jangankan manusia, Islam ditegakkan, saudara, binatang sekali pun tidak akan terzalimi, saudara. Inilah ajaran Islam, penebar rahmat untuk semesta alam. Oh, terus ada yang ngomong, tapi katanya Islam agama pedang, Islam agama perang. Pakai dalil lagi, saudara. Dalilnya Nabi bersabda, kata Nabi, "I'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi Islam hanya tegak dengan pedang. Mau masuk sorga cuma bisa pakai pedang. Sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Bagaimana mau masuk sorga kalau nggak pakai pedang? Islam itu agama pedang. Jawab jangan. Jawab jangan. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya benar, saudara. Hadisnya nggak salah. Yang salah pahamnya. Itu disebut gagal paham. Disebut apa? Gagal paham. Kalau bahasa universitasnya, keterbelakangan intelektual. Nah, paham tidak? Kalau bahasa orang Tenabangnya, goblok. Paling sedap pakai bahasa orang Tenabang, saudara. Kalau ngomong keterbelakangan intelektual, itu boros kata. Boros kata. Tapi kalau goblok, nah itu hemat, efektif, saudara. Kira-kira jelas ya? Nah, gagal pahamnya di mana? Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama, dia tidak membaca hadis secara lengkap. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya enggak begitu. Saudara, itu dipotong ujungnya doang. Baca dong cerita hadisnya. Dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan, tatkala Nabi pulang perang bersama para sahabat, membawa pampasan perang. Ini pulang perang dalam keadaan menang. Pampasan perangnya banyak, saudara. Sahabat lagi senang, bahagia, girang, bersyukur. Nah, Nabi khawatir.
Nanti sahabat ini larut dalam kebahagiaan, larut dalam kesenangan, nanti jadi euforia kemenangan. Nah kalau euforia kemenangan, lama-lama jadi gila perang, saudara. Oh enak ya, perang menang, pampasannya banyak. Wah kalau gitu besok perang sama siapa lagi nih? Ini lama-lama jadi gila perang nih saudara. Itu namanya euforia kemenangan. Itu penyakit jiwa saudara. Nah Nabi nggak mau penyakit itu mengenai para sahabat. Dikumpulin sahabat saudara. Ini lagi pulang perang nih. Di tengah jalan. Belum sampai di Madinah. Semua dikumpulkan oleh Nabi. Nabi pidato saudara. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas. Wahai pengikutku, wahai manusia, wahai para sahabatku. La tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Masya Allah. Jadi itu penyakit euforia kemenangan yang bisa mengantarkan kepada perang maniak. Gila perang saudara. Nabi stop dulu. Nabi amputasi dulu saudara. Apa kata Nabi? Sahabatku, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Masya Allah. Nabi nggak kasih. Jangankan perang, ngimpi perang jangan sudah. Nabi bilang la tatamannau, jangan kau berangan-angan, jangan kau berkita-kita bertemu dengan musuh, jangan kata Nabi. Tapi kata beliau, was'alullah al-afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah dalam kehidupan. Apa itu al-afiyah? Saudara, al-afiyah itu kesenangan hidup, ketentraman hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kesehatan hidup, saudara. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau berkita-kita bertemu dengan musuh, tapi mohonlah kepada Allah ketentraman hidup. Masya Allah. Saya mau tanya saudara, kalau begitu yang Nabi suruh kita cari lawan atau cari kawan? Cari lawan atau cari kawan? Jadi kalau kita baca itu hadis barusan, yang Nabi suruh kita ciptakan perang atau ciptakan tenang? Jawab semua yang kompak, ciptakan perang atau ciptakan tenang? Ciptakan tenang saudara. Islam bukan agama perang. Islam bukan agama pedang. Islam agama damai. Islam agama tentram. Berdasarkan hadis ini saudara, jangan sembarangan memfitnah Islam. Jangan sembarangan menuduh Islam. Yang diajarkan oleh Nabi secara prinsip, cari kawan, bukan lawan. Ciptakan tenang, bukan perang. Saudara, setelah itu baru Nabi katakan, fa'idha laqaitumuhum. Tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh nggak dicari, datang sendiri. Musuh nggak diundang, datang menyerang. Apa kata Nabi? Fasbiru bimakna fatbutu, yaitu hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar. Nggak boleh kita lari, saudara. Masya Allah. Saya tanya, ajaran Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Kita jangan cari musuh, jangan, nggak boleh. Jangankan cari musuh, ngimpi ketemu musuh jangan kata Nabi. Jangan ngimpi yang enak-enak aja, ngimpi kawin sama bidadari. Nah, ngimpi yang enak-enak aja saudara. Ngimpi masuk surga, mau ngapain mimpi perang? Maka jangan-jangan, gue mau perang nih, goblok. Jangan. Ngimpi yang enak-enak, angan-angan yang enak-enak, saudara. Mau punya istri yang solehah, mau punya anak yang solehin, mau dapat kerjaan yang halal, mau dapat rezeki yang banyak, mau dapat nafkah yang halal berkah. Enak gak? Enak gak? Jangan ngimpi, gue mau berantem, gue mau berkelahi, gue mau bunuh orang, goblok. Kira-kira jelas gak? Jangan ngimpi mau dipenjara, jangan ngimpi mau ketemu dengan musuh. Jangan. Nabi suruh kita ngimpi yang indah-indah, yang enak-enak saudara. Tapi ingat pesan Nabi, fa idza laqaitumuhum. Tapi kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari, dia datang sendiri. Musuh tidak diundang, tapi dia datang menyerang. Fasbiru, hadapi mereka dengan sabar, hadapi mereka dengan tegar. Jangan pernah lari dari medan perang, saudara. Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi lanjutannya.
Bagaimana supaya umatnya nggak lari dari medan perang? Tentu perlu dikasih motivasi. Bagaimana umat Nabi ini? Kalau musuh datang nggak takut, kalau musuh datang nggak lari. Bagaimana caranya? Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian hai sahabatku, annal jannata tahta tilalis suyuf. Sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat ini diucapkan oleh Nabi untuk memotivasi sahabat supaya nggak lari dari medan perang. Bukan Islam agama pedang, bukan Islam agama perang. Saudara, jadi paham-paham radikal yang mengatakan Islam agama pedang, nggak bisa tegak kecuali dengan pedang. Pedang harus dihunus, orang kafir mesti dibunuh semuanya. Masya Allah, ini paham radikal berlebihan, terlalu emosional, saudara. Sementara kaum liberal kebalikannya. Apa orang liberal bilang? Ini hadis provokatif. Ini hadis memprovokasi umat Islam untuk menggunakan pedang, untuk mengangkat itu, mengobarkan perang. Ini kata mereka, hadis ini hadis teroris, hadis radikalis, hadis ekstremis, hadis yang melanggar HAM, hadis yang diskriminatif. Ini hadis intoleran, hadis ini kadaluarsa. Tidak relevan lagi dengan zaman. Masya Allah. Yang radikal pahamnya kemana, yang liberal kemana, saudara? Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, paham radikal ngawur tidak? Yang liberal ngawur tidak? Ngawur, enggak begitu. Islam itu agama damai, agama tentram. Cuma, saudara, kalau kita diserang, wajib kita pakai pedang. Maksudnya wajib pakai pedang, wajib kita lawan. Nggak boleh kita diam. Ini ajaran Islam, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir sini. Kalau begitu ajaran Islam pada prinsipnya, saudara, ingin perang atau tenang? Ajaran Islam ini damai tidak? Tentram tidak? Bagus tidak? Tapi kalau kita diserang oleh musuh Islam, boleh lari tidak? Siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Paham tidak? Makanya hati-hati dengan paham radikal dan liberal, saudara. Jadi kalau baca hadis jangan sepotong. Itu namanya korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Pejabat korupsi duit. Ustadz korupsi dalil. Lebih gawat korupsi dalil, saudara. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Itu nggak boleh terjadi, saudara. Nggak boleh. Jadi kalau ada ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, itu cara memahaminya mesti hati-hati. Jangan ikut radikal. Radikal kalau baca ayat jihad, saudara, apa mereka bilang? Orang kafir mesti dibunuh semua. Ambil hartanya, bunuh orangnya. Itu Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Habisi saja orang kafir. Itu Cina-Cina kafir di Indonesia. Yang punya pasar, yang punya toko, yang punya mall, yang punya toko emas. Itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Bunuh aja Cinanya, ambil aja emasnya, bakar saja perusahaannya. Masya Allah, saya mau tanya. Kalau anak-anak muda kita ikut ajaran macam ini kira-kira Indonesia kacau tidak? Kacau tidak? Ketemu orang kafir di jalanan kita sembelih semua, saudara. Enggak begitu ajaran Islam, saudara. Oh, tapi orang radikal bilang, tapi ada ayatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9, saudara. Allah mengatakan apa? Jahidil kuffar wal munafiqin. Perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan kerasi mereka. Jadi Allah yang suruh perangi orang kafir, perangi orang munafik, kerasi saja mereka. Jadi semua orang kafir, semua orang munafik, jangan dikasih hati, jangan dikasih muka. Allah yang suruh perangi mereka dengan keras. Luar biasa, pakai dalil lagi, saudara. Nah, bayangin deh kalau anak-anak muda kita dipengaruhi begitu, saudara. Gurunya gendeng, muridnya goblok. Ya jadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi jangan pakai tuh paham radikal begitu. Paham liberal juga lebih bahaya lagi, saudara. Al-Quran lah dibilang provokatif. Al-Quran lah dibilang ayat teroris. Ini menghina Al-Quran, saudara.
Hati-hati, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, dia sudah kafir. Wa man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Dan barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam, saudara. Nah, jadi kesimpulannya saya tanya, radikal bahaya tidak? Liberal bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan?